Hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak Daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK berusia 2 tahun dan untuk yang saat ini bayi berusia 8 bulan. Sementara untuk proses pemeriksaan penyidikan di Polres Metro Depok saat ini sudah masuk ke tahap pelimpahan berkas pertama. Jadi kemungkinan sekitar 2 minggu lagi sudah bisa dilakukan persidangan di Polres, di Pengadilan Negeri Depok. Tahunya adanya penganiayaan ini, laporannya Tahunya penganiayaan ini berdasarkan CCTV dan keterangan guru-guru yang ada di Daycare Wensen School. Sudah dilakukan pemeriksaan semuanya dan berkas insya Allah dalam minggu ini sudah dinyatakan lengkap. Ya, sudah tidak. Ini laporan kedua karena korban yang kedua ini berusia 8 bulan. Tapi untuk proses pemberkasannya nanti dibuat jadi satu berkas atas 2 laporan polisi. Pelakunya sama, karena pelakunya sama, kejadiannya berlanjut juga. Jadi dari tanggal 10, 11, 12 hingga tanggal 16 ya. Iya. Jadi waktu kejadian setelah kejadian yang pertama? Setelah kejadian yang pertama dan berlanjut. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 hingga tanggal 16 ada penganiayaan dengan bukti CCTV. Itu boleh dirinciin Bang, dari tanggal di bulan apa, di tanggal berapa untuk korban kedua ini? Untuk korban kedua sama kejadiannya dengan yang korban pertama, bahkan ada satu frame itu korban kedua dan korban pertama itu ada dua-duanya dalam satu frame itu di tanggal 10. Berlanjut ke tanggal 12 yang korban kedua ini sendiri dilakukan bantingan dan diinjak oleh si pelaku, dan berikutnya tanggal 12 dilakukan hal yang sama juga, dibanting, diinjak-injak, dan itu sudah kami lakukan visum, begitu juga kesehatan mentalnya sudah kami lakukan pengecekan melalui dokter. Ini gimana Bang? Kondisinya saat ini anaknya mengalami trauma dan batuk-batuk hingga rewel anaknya ini. Cenderung mentalnya ini kena, menurut keterangan dokternya sih seperti itu. Jadi untuk saat ini jangankan anaknya, orang tuanya aja sampai depresi berat gitu. Jadi begitu kami konfirmasi ke bapaknya, ini bapaknya agak sedikit stres gitu menghadapi tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini. Untuk respon dari LPSK sendiri? Untuk respon dari LPSK, saat ini LPSK sudah menerima laporan kami dan untuk kemudian mereka akan segera menindaklanjuti dari hasil temuan yang mereka lakukan. Proses saat ini masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi untuk peninjauan duduk kronologisnya seperti apa. Cuma yang sudah berjalan ke lapangan itu baru dari KPAI, sementara LPSK sendiri belum ada turun ke lapangan langsung. Jadi kami berharap khususnya kepada LPSK untuk segeralah melakukan pengawasan terhadap korban ini, karena dari pelaku ini kan memang dia sebagai pemilik dan pengurus, jadi ada upaya intimidasi terhadap saksi-saksi, karena saksi-saksi ini kan guru dan anak buahnya si pemilik, jadi dikhawatirkan adanya intervensi itu dapat mempengaruhi keterangan-keterangan saksi nanti di persidangan. Jadi kami berharap LPSK segera melakukan pengawasan terhadap saksi dan korban ini. Ada berapa Pak saksi dan korban saksi yang rencananya akan dilindungi di LPSK, dimintai perlindungannya Pak? Untuk saat ini kurang lebih ada 9 orang saksi yang minta perlindungan terhadap LPSK. Itu termasuk si guru-guru tadi? Termasuk guru-guru. Bang, tadi kan disebutkan kalau anak ini mengalami trauma ya. Iya. Nah itu udah ada perlindungan dari KPAI atau? Itu dari KPAI udah ada perlindungan dan mereka melakukan pendampingan juga saat pemeriksaan di Polres Metro Depok. Mungkin izin menambahkan, KPAI kan sifatnya mereka monitoring untuk pengawasan ya Pak. Jadi mereka melakukan pengawasan apakah perkara ini ada intervensi, apakah perkara ini berjalan atau tidak. Sejauh ini kan perkara berjalan secara lancar.
KPAI sifatnya merekomendasikan agar orang tua mendatangi UPTD PPA untuk melakukan konseling dan terapi healing. Dan juga bahkan dari berjalannya kasus ini terhadap pemeriksaan korban maupun saksi-saksi dari Kementerian PPA itu mereka melakukan pendampingan bersama tim advokasi kami juga. Dan mungkin ini ada sedikit tambahan informasi juga. Jadi kan tadi kita selaku kuasa hukum dari anak yang berusia 2 tahun dan 8 bulan sudah menemui Ibu Kanit di Polres Metro Depok. Kita mendapatkan informasi. Saya ingin menanggapi pernyataan Pak Kapolres yang menyatakan bahwa rekaman CCTV sudah terhapus. Apakah itu benar atau tidak kan menjadi simpang siur. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa berdasarkan penjelasan Ibu Kanit bahwa rekaman CCTV tersebut memang dia sifatnya bukan yang masuk ke dalam satu server sehingga tersave ada database-nya. Dia tersimpan di CCTV tersebut, ada memory card dan lain sebagainya. Dia tidak bisa bilang CCTV tersebut terhapus karena CCTV ini sekarang sudah diserahkan di Lab 4 Mabes Polri untuk dilakukan digital forensik untuk pemulihan gitu. Jadi apakah CCTV tersebut telah terhapus atau tidak, kita masih menunggu karena dari Ibu Kanit sendiri belum bisa menyampaikan apakah terhapus atau tidak. Itu adalah bidangnya di Lab 4 nanti. Gitu. Tapi terkait dengan video yang sudah kita berikan sebagai alat bukti itu juga dilakukan digital forensik, apakah kemudian video itu orisinil atau sudah dipotong atau bagaimana. Tapi tetap satu yang kita tekankan, orang tua mana yang rela untuk mengedit sebuah video yang mana anaknya dilakukan penyiksaan di dalam video tersebut. Itu tidak masuk di logika. Jadi harapan kami seperti yang Bang Irfan sampaikan, semoga yang Ibu Kanit sampaikan dalam minggu ini berkas sudah pelimpahan tahap pertama ya Bang ya ke kejaksaan. Apakah nanti lengkap atau tidak? Kalau tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi pelimpahan kedua untuk segera P21 agar diadili. Harapan kita ya semoga tidak 2 minggu ya. Semoga dalam waktu minggu ini sudah terjadi pelimpahan berkas kepada kejaksaan seperti itu. Kasarnya kalau misalkan emang benar-benar CCTV itu terhapus gitu ya, terus langkah selanjutnya gimana? Nah, jadi memang kalau untuk CCTV ini kan ada bidangnya sendiri di kepolisian ya, seperti saya sebutkan. Mereka ada labnya sendiri, lab forensik. Disitulah akan diupayakan untuk pemulihan data. Logikanya kan ini CCTV baru sebulan. Kalaupun terhapus pasti ada yang bisa dipulihkan, nggak mungkin 100% hilang. Harapan kami ya CCTV tersebut tetap ada rekaman utuhnya. Terlebih seperti khawatiran Abang tadi misalnya, kalau CCTV-nya utuh hilang bagaimana? Kan kita sudah menyerahkan rekaman orisinilnya, tinggal dicek dengan masternya, apakah sesuai, apakah match atau tidak, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sih untuk menyatakan bahwa tidak ada rekaman CCTV, karena CCTV-nya rekamannya jelas ada, tanggalnya jelas, waktunya ada, dan ruangannya pun ruangan TKP tersebut, gitu, bukan editing. Baru didaftarkan ke rumah sakit Polri. Untuk pembantaran mungkin Anin bisa jelaskan Itu gimana? Sejauh ini yang saya dapat informasi memang pembantaran kan selama kurang lebih 2 hari gitu, dan sejauh ini memang udah kembali ditahan lagi sih. Sudah selesai pembatalan. Jadi sudah selesai, sudah dikembalikan lagi katanya, dan memang mereka saat itu melakukan pembataran karena ada sakit ya katanya. dan terkait hasilnya. Oh iya, juga dari pelaku sudah dicek tes kejiwaan dan hasilnya tidak ada masalah mental, dan memang dia melakukan secara sadar, penyiksaan secara sadar. Thank you. Baik. Aman nggak? Aman nggak? Kalau makan lanjut. Cek bentar. Kedatangan hari ini kami di LPSK untuk membuat laporan pengaduan atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban anak yang berusia 8 bulan. Sebelumnya kami sudah melakukan pengaduan juga terhadap LPSK atas korban anak yang 2 tahun. Jadi saat ini sudah ada 2 korban anak berusia 2 tahun dan 8 bulan. Kedua anak ini berbeda dengan kemarin pelakunya sudah ditangkap atau seperti apa? Kedua anak ini korban dari pelaku yang sama yang sudah kemarin ditetapkan tersangka oleh Polres Metro Depok, dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Beji Depok.
Untuk agenda di Polres Depok tadi kami sudah berkoordinasi dengan penyidik khususnya dengan Ibu Kanit terkait dengan progres penanganan perkara atas laporan klien kami dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap pelimpahan berkas pertama di Kejaksaan Negeri gitu. Jadi kemungkinan ya kurang lebih 1 sampai 2 minggu lagi perkara bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Depok bila mana tidak ada kekurangan berkas. Tapi saat ini kami meyakini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Nah, Pak, untuk pelaku pembunuhan sudah ditangkap juga. Ya. Untuk laporannya dari abang sendiri ini atas penuntutan dari mana atau seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Untuk pelaporan ini kami pertama kan informasi kejadian ini dari keluhan si korban sendiri pada saat pulang ke rumah ada keluh rasa sakit-sakit dan dia ditanyalah sama orang tuanya hingga akhirnya orang tuanya memberitahukan informasi tersebut kepada gurunya dan dari gurunya berdasarkan informasi yang diterima dari CCTV itu ternyata ada terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap 2 korban anak ini dan di situ bisa kita lihat sendiri yang di CCTV terlihat jelas bahwa anak itu dilakukan bantingan, diinjak gitu. Itu dilakukan oleh pelaku dan saat ini pelaku sudah mengakui atas perbuatan yang ada di video tersebut memang itu pelaku sendiri yang lakukan. Artinya pelaku mengaku itu dilakukannya secara hilaf atau memang ada gangguan jiwa atau seperti apa? Menurut keterangannya sih dia melakukannya secara hilaf gitu dan untuk gangguan jiwa kan sudah dilakukan pemeriksaan itu yang bersangkutan normal tidak ada gangguan jiwa sama sekali. Untuk agenda kedatangan LPSK ini Pak, ada berapa saksi yang meminta perlindungan? Ada saksi sampai saat ini sudah ada 9 saksi yang meminta perlindungan di LPSK karena saksi merasa ada intimidasi dari si pelaku ini ya karena pelaku ini notabene kan sebagai pemilik dari Wensen School sedangkan si saksi-saksi ini guru-guru yang ada di situ jadi dia merasa takutan karena sempat dihubungi juga oleh pihak si pelaku diarahkan untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya gitu. Jadi berdasarkan tindakan yang kita duga nih ada upaya penekanan dari pelaku ya kami akan melakukan tindakan preventif untuk saksi-saksi ini supaya nanti di dalam persidangan mereka bisa memberikan keterangan secara luas, secara benar gitu, tidak ada keterangan yang disembunyikan. Artinya yang mendapat intimidasi ini Saksi-saksi, iya saat ini saksi-saksi dari daycare-nya itu. Intimidasi seperti apa mungkin mereka? Intimidasi yang saat ini sudah terjadi sih untuk tidak memberikan keterangan terhadap si korban anak ini bahwa korban anak ini dibuat seolah-olah mereka itu istilahnya apa namanya itu? Dinyatakan tidak ada perkembangan sehingga mau dikeluarkan dari sekolah tersebut. Padahal faktanya tidak seperti itu. Orang tua menyampaikan justru anak saya semenjak sekolah di situ ada perkembangan. Kan memang anak ini kan inisial si baby K ini kan memang lambat untuk berbicara ya. Jadi hanya bisa satu kata. Semenjak sekolah di situ kan dia bisa menggabungkan 2 kata, misalnya mau makan gitu. Mungkin kekhawatiran pelaku kalau anak ini bisa bicara nantinya dia akan mengadu kepada orang tuanya, mama saya dipukul gitu kan. Itu mungkin kekhawatiran dari si pelaku sehingga oh anak ini sudah mulai bisa bicara, gimana caranya agar anak ini nggak ngadu, ya kita keluarkan dari sekolah. Di briefing lah guru-guru ini untuk berbohong gitu, berbohong kalau tidak ada perkembangan sehingga anaknya harus dikeluarkan. Tapi sebelum hari itu terjadi guru-guru datang menemui orang tua dan menjelaskan secara jujur sebenarnya apa yang terjadi. Nah, bentuk intimidasinya juga pada saat pemeriksaan di tanggal 31 terhadap salah satu saksi kunci ya. Itu di ruang yang sama, di ruang tunggu dipertemukan antara saksi dan pelaku. Ini kan posisi jabatannya kan berbeda, satu atasan, satu guru. Namanya bawahan bertemu atasan dengan kalimat hanya disapa selamat malam Mbak. Itu membuat secara psikologis tertekan. Ini kan secara tidak langsung berarti keterangannya akan diberikan saksi dalam tekanan. Sedangkan kita tahu kalau BAP kan apakah saksi bersedia untuk diperiksa, diambil keterangannya tidak di bawah tekanan dan dalam keadaan sehat. Kan seperti itu. Tapi faktanya dipertemukan, dia mengalami ketekanan, dia menghubungi kita, bahkan kita oke Mbak standby aja, setelah diperiksa kita jemput, kita antar pulang. Karena kekhawatiran entah ada intimidasi di balik itu semua, nanti ada hal yang
ada hal yang dikhawatirkan terjadi pada si pelaku, kita tidak tahu. Oleh sebab itulah, atas hal-hal yang seperti Pak Irfan jelaskan tadi dan saya jelaskan, kita meminta perlindungan ke LPSK. Totalnya udah 10. Gitu. Total ada 9 dan juga 2 orang tua korban. Orang tua korban. Nah, Betul. kondisi dari korban sampai saat ini seperti apa? Bisa dijelasin? Kondisi dari korban saat ini sih memang mengalami batuk-batuk ya. Sampai saat ini batuk kurang lebih udah 1 bulan, menurut orang tuanya nggak reda sampai saat ini. Terus rewel juga kondisi korbannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya terkait kondisi korban nanti bisa ditanyakan kepada penyidik karena berhubungan dengan visum yang dilakukan oleh pihak kedokteran. Untuk proses sendiri pihak KPAI seperti apa? Nih? KPAI sampai saat ini sudah melakukan pengawasan monitoring, ya kami rasa sih sudah ada upaya lah dari KPAI untuk melakukan perlindungan terhadap korban ini. Cuma saat ini yang kami harapkan sih khususnya dari LPSK untuk segera melakukan tindakan pengawasan dan perlindungan terhadap saksi korban. Mungkin untuk agenda selanjutnya seperti apa? Untuk agenda selanjutnya kami akan tetap melakukan monitoring atas proses penanganan perkara ini. Jadi jangan sampai nanti perkara ini ada suatu hambatan gitu. Jadi kami berharap proses ini bisa berjalan secara normal dan sewajarnya karena kami merasa bukti-bukti yang kami sampaikan ke penyidik sudah cukup lengkap.